Aduh. Kalau demokratis ya udah tahu ya rata-rata ya. Udah tahu kan? Halo? Halo? Dengeran nggak suara Iya, nih? Pak. Ada Pada tahu? kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Biasanya tipe demokratis ini ya, bentar ya. Biasanya dia berusaha untuk mensinkronisasikan pemikiran-pemikiran dia itu kepentingannya sama untuk tujuan organisasi. Dia mengutamakan tujuan organisasi biasanya. Senang menerima masukan, pendapat biasanya tipe demokratis ini. Terus selalu berusaha cari kerjasama, teamwork. Kalau demokrasi, ini pada paham yang ini? Paham belum yang ini? Demokrasi? Paham, Pak. Paham ya? Ya, utamanya mengakomodir masukan atau saran dari ini ya, dari anggotanya atau bawahannya. Tuh. Kalau delegatif memberikan wewenang, biasanya ada sih pemimpin berikan ini ya, tipe ini. Selain dari ini ada nggak masih? Tipe birokrasi, Pak. Birokrat. Birokrat ini biasanya agak kaku nggak? Biasanya yang di pemerintahan. Birokrasi Iya. atau birokrat ya. Biasanya Mengikuti aturan atau prosedur yang tepat. ini kan, peraturan biasanya. Tipe ini. Sebenarnya birokrasi kita atau birokrat ya. Birokrat atau birokrasi ya. Pusing kalau kita terlalu banyak birokrasi dalam kegiatan sehari-hari ya pusing. Mestinya yang fleksibel aja. Visioner, birokrasi. Ada juga yang tipe pemimpin yang melayani. Tipe pemimpin melayani. Yang melayani itu ada. Tipe ini biasanya gimana nih? Ada nggak ini? Biasanya melayani bawahan. Jarang yang kayak ini ya. Iya, Jarang Pak. nggak yang ini? Iya, jarang. Jarang. Ada tapi jarang. Apalagi nih? Situasional, Pak. Situasional bisa juga situasi. Yang kayak mana nih situasional? Biasanya pemimpin yang bertindak sesuai dengan lingkungan Ya kondisi atau lingkungannya keadaan. mengikuti. Situasi ini biasa sering cenderung kalau di kantor atau di pekerjaan itu sering dinamanya apa nih? Fleksibel. Kalian mau yang mana nih tipenya nih? Situasi atau birokrat atau yang mana? Kalau kalian jadi pemimpin, atasan, mau yang kayak mana? Yang Birokrasi. delegatif. Negatif. Yang delegatif, Pak.
Delegatif. Selain itu? Yang kayak mana? Birokrasi, Pak. Enakan yang fleksibel. Alasannya, Pak? Ya, ini sesuai lingkungan. Kalau lingkungannya agak ini ya santai-santai. Cuman ya harus menyesuaikan juga keadaan. Fleksibel atau situasi ini harus menyesuaikan keadaan. Kalau bawahannya ya santai, kerjaannya bagus, ya kita ikutin juga. Cuman kalau ya apa ya kata orang tuh, kalau dia agak perlu tegas ya harus tegas juga. Kalau yang bisa bermusyawarah ya musyawarah. Kayak gitu. Kalau kalian, bawaan kalian itu maunya di marah-marah, cuman kalian kasih kayak birokrat, nggak cocok kan? Jadi menyesuaikan saja kalau kalian jadi leader itu harus menyesuaikan keadaan. Kalau kalian jadi pemimpin kan, misalnya bisa memimpin cara melayani ya melayani. Kalau visioner, visioner. Ya nggak mungkin kalian megang satu situasi visional aja, bisa juga kalian megang ini ada yang visioner kan. Pada saat kalian jadi pemimpin kan. Bisa juga yang demokratis, paternalistik. Nah, tipe-tipe tipe pemimpin ini yang sering ada di kantoran, di tempat kerja, kurang lebih kayak gini. Dari pengalaman ya. Ini bukan dari teori. Karena sudah ngalamin, jadi pernah jadi leader juga pernah, jadi bawahan juga pernah. Nah, nanti kalian jadi bawahan dulu, jadi magang, kerja, bisa jadi leader sudahnya. Mau kayak mana kalian? Mau jadi program MT atau yang kayak gimana? Kalian mau kerja? Maunya mencapai karir atau kerjanya itu tertata rapi atau yang kayak gimana tipe kalian kalau kalian jadi bawahan? Sebelum kalian jadi leader. Ini kan sudah, ini materi habis ini. Menduain doang. Yang kayak mana? Halo? Ada yang mau tanya, tanyalah. Materi habis hari ini habis. Ada nggak tanya? Nggak ada. Kalian mau jadi yang kayak mana? Tipe pemimpin yang kayak mana? Delegatif, birokrat. Menurut kalian, tipe pemimpin yang mana yang cocok di Indonesia? Sebutin lebih dari satu nggak apa-apa. Yang cocok. Ayo. Diem semua ini. Ngantuk ya? Kalau pemimpin yang birokrasi, Pak, padahal di Indonesia ini kan alur birokrasinya tuh bener-bener banyak banget atau enggak jelas. Misalkan di satu instansi kayak pembuatan kartu tanda pengenal misalkan. Nah, itu tuh alur di Indonesia sendiri mereka alurnya tuh belum jelas, Pak. Atau birokrasinya itu belum jelas kayak misalkan si A disuruh di sini-sini, sedangkan nanti si B malah disuruh yang lain lagi. Nah, makanya kalau menurut dia pemimpin yang cocok di Indonesia itu pemimpin yang bisa buat alur birokrasi. Jadi masyarakat bisa dilayani sesuai dengan birokrasi yang memang sudah ditetapkan. Jadi nggak bingung-bingung lagi. Indonesia ini panjang dari kelambu kata orang tuh, enggak? Kalau di film tuh panjang dari kelambu. Kurang lebih kayak gitu. Iya, Pak, Yang benar. harusnya cepet jadi lambat. Itu bahan tawan orang, kita itu tawan orang luar.
Tapi realita kayak gitu emang. Sebenarnya perlu reformasi atau revolusi ya sebenarnya di beberapa generasi. Kalau nggak kayak gitu ya nggak akan berubah. KKN itu nggak ini susah untuk berantas di Indonesia itu susah. Oh, nepotisme boleh, tapi kalau orangnya mampu ya, mampu ada keahlian. Kalau nggak mampu nggak ada keahlian, janganlah. Kasihan orang lain yang punya potensi. Kalau orang yang nggak punya potensi dimasukin untuk bekerja jadi PNS atau di tempat kerja, ngilangin kesempatan orang unggulan atau yang terbaik ya. Kalau yang memang mumpuni, mampu, dia nepotisme itu tidak terlalu bermasalah. Atau bahasa kita sebut itu kita kan rekomendasi. Itu perlu. Cuman kalau nggak ini ya, nggak kerjanya nggak mau, attitude-nya jelek. Yang kayak gininya, kalau di dunia kerja tuh yang kayak gini ya. Kalau ininya nggak ada, ininya jelek, sama integritasnya jelek, ya susah. Tapi yang paling penting itu dunia kerja tuh yang ini. Apa ini? Halo, kok diem? Attitude, sikap. Nah, kalau dari penelitian itu 85% suksesan seseorang itu ditentukan oleh attitude. Kalau attitude kalian bagus ya bisa, ini yang lain ngikut. Ini bisa dipelajarin kok ini. Attitude. Ini juga perlu juga. Satu ini, kedua ini. Yang ini bisa dipelajari skill ini. Kalau attitude kalian bagus sudah bisa. Bentar lagi magang kan? Enggak ada yang ditanya nih apa? Enggak ada, mau saya tutup nih. Kayaknya udah paham, Pak. Karena udah jelas banget yang dijelasin. Oke. Kalau kerja nanti ini yang dipakai ya. Attitude, integrity, baru skill. Skill bisa kalian pelajari. Oke, hari ini cukup sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan mungkin teori kepemimpinan ya. Kalau teori kepemimpinan hari ini agak berat bahasan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak.